Halo Pak Hanif dan teman-teman semua, saya Asnat Gracie Mamora dengan NIM 1221031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proyek simulasi IoT pada Walkway dengan aplikasi Blink yang sudah saya kerjakan. Di mana sudah terlihat di sini, saya menggunakan sensor DHT22 untuk mendeteksi suhu dan kelembapan. Lalu di sini saya menggunakan aktuator lampu atau LED, dan microcontroller yang digunakan pada project ini adalah ESP32. Dan untuk aplikasi Blinknya sendiri, saya sudah merancang dashboard di mana nantinya user bisa menggunakan tombol-tombol berikut, yaitu ada tombol manual LED yang digunakan untuk mengontrol LED secara manual yang diberikan oleh user. Jadi user bisa mengontrol LED di sini off atau on-nya untuk menyalakan LED. Lalu di sini juga ada tombol otomatis di mana jika ini dinyalakan, maka LED itu akan menyala secara otomatis berdasarkan data-data yang diberikan oleh sensor DHT22. Dan jika datanya diambang batas, maka lampu akan secara otomatis menyala. Dan di sini juga ada grafik yang memberikan data real time pada data sensor DHT22. Ada temperatur dan humidity. Langsung saja di sini kita bisa lakukan run untuk melihat apakah berhasil koneksinya. Oke, berhasil untuk mengkoneksikan. Di sini ada notifikasinya koneksi berhasil. Maka yang tadinya di sini offline menjadi online, dan ini membuktikan bahwa ada dashboard yang sudah dirancang di aplikasi Blink sudah terkoneksi dan berhasil terkoneksi ke simulasi IoT pada aplikasi Walkway yang sudah saya kerjakan. Dimana di sini bisa kita lakukan simulasi jika user menekan tombol manual ini menjadi on, maka lampu akan menyala, dan jika off, lampu akan mati. Ini berhasil. Lalu jika user ingin mengontrol LED-nya ini secara otomatis, maka LED ini akan menyala jika data yang diberikan itu di atas ambang batas. Ambang batas yang saya gunakan di sini, jika temperaturnya yaitu ambang batasnya atau thresholdnya itu 25 derajat Celcius, dan humidity-nya di sini saya mengatur dengan threshold 10%. Nah, ini kan udah di atas ambang batas, yaitu di atas 25 derajat, maka lampu akan menyala. Dan jika contohnya temperaturnya di bawah ambang batas tapi humidity-nya di atas ambang batas, tadi ini jadi mati karena dua-duanya datanya di bawah ambang batas. Jika salah satu dari temperatur dan humidity-nya itu di atas ambang batas, maka lampu akan menyala secara otomatis. Bisa dilihat di sini, lampu menyala secara otomatis karena humidity-nya di atas ambang batas yang sudah diatur. Lalu di sini kita bisa lihat data secara real time dari data yang diberikan sensor DHT22. Di sini 6,4 derajat Celcius, dan di sini juga 6,4 derajat Celcius, dan di sini 46%, di sini juga, maka di sini juga 46%. Maka ini membuktikan bahwa dashboard ini berhasil terkoneksi dengan aplikasi Walkway yang digunakan. Lalu untuk kodenya sendiri di sini kita bisa lihat penjelasan singkat mengenai kode yang saya gunakan, di mana di sini saya sudah mengkoneksikan aplikasi Walkway dengan Blink menggunakan Blink Out Token yang diberikan oleh aplikasi Blink. Lalu di sini juga ada template ID. Ini digunakan untuk mengkoneksikan aplikasi Walkway ini dengan akun Blink saya. Lalu di sini juga terdapat kode sebagai berikut yang digunakan untuk konfigurasi awal, yaitu mengkoneksikan WiFi
blink dan sensor DHT22. Lalu di sini saya juga mengatur untuk DHT pinnya itu ke GPO 04 pada ESP32. Bisa dilihat di sini 4 untuk DHT pinnya. Jika LED-nya saya mengatur ke GPO 25 pada ESP32. Ini merupakan kodenya yang digunakan. Lalu untuk kode threshold yang saya gunakan tadi sehingga berhasil terkoneksi, di sini temperaturnya saya menggunakan threshold 25 derajat dan untuk humidity-nya dengan threshold 10%. Lalu di sini juga saya menggunakan kode sense sensor data yang digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan dari sensor DHT22, dimana jika pembacaan ini berhasil, data dikirim ke chart virtual blink, dimana untuk kode V0 ini untuk suhu dan V1 ini untuk humidity pada chart pada aplikasi blinknya. Lalu untuk kontrol LED-nya, di sini kita bisa lihat untuk kontrol LED-nya, dimana tadi sudah dijelaskan sebelumnya ada terdapat dua tombol, yaitu mode manual dan mode otomatis, dimana ini merupakan kodenya yang digunakan, dimana LED akan menyala atau mati jika sesuai kontrol user, yaitu itu untuk mode manual. Kalau untuk mode otomatis, LED akan menyala atau mati jika suhu atau kelembapannya itu melebihi threshold, seperti itu. Lalu untuk pembacaannya sebagai berikut, ini fungsinya kontrol otomatis dan ini untuk kontrol manual. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.